Dimensinya semakin besar, interiornya semakin luas, tenaganya juga semakin besar. Tapi apakah lebih nyaman dibandingkan pendahulunya? Ikutin terus videonya sampai habis. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada Hyundai Palisade. Hyundai Palisade terbaru ini memang memiliki desain yang beda banget jika kita bandingkan dengan pendahulunya, yaitu Palisade yang diesel itu, Sobat Setir. Sekarang gaya desainnya kendaraan Hyundai yang SUV ini bisa dibilang sedikit terinfluence dari desainnya Land Rover menurut gue. Karena kita mulai dari yang Santa Fe dulu deh. Santa Fe secara sekilas itu mengambil gaya desain dari Defender ya, kayak maco-maco, boxy tapi tetap futuristik. Dan ini menurut gue ada sedikit nafas-nafas desain dari Range Rover-nya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Tapi seenggaknya, walaupun memang desainnya terinfluence, seenggaknya Hyundai itu bikin mobil yang enak dulu, baru ngintip desain tetangga gitu ya. Ya, seenggaknya mobilnya rasanya enak, Sobat Setir. Dan pada video kali ini kita akan membuktikan seberapa enak, seberapa nyamannya setelah perubahan yang sangat-sangat signifikan ini. Kalau kita lihat dari desain eksteriornya, ya, dia sekarang kelihatannya lebih gagah lagi, lebih bisa dibilang boxy tapi rounded juga desainnya, kayak bagian grillnya. Kalau kita lihat dari desain grillnya, dia tuh sekarang kokoh banget, banyak lubang-lubang di sini untuk pendinginan. Dan secara overall desain sih dia emang ada garis-garis horizontal seperti ini. Dan yang menarik ya, garis horizontal yang paling atas ini adalah DRL juga. Nah, ngebahas masalah DRL-nya itu gede banget karena lampu-lampu ini itu adalah DRL semua, yang dimana dapat multifungsi menjadi lampu sein juga, Sobat Setir. Karena lampu utamanya sebenarnya kecil, berada di bagian sini, ada dua. Tapi walaupun ukurannya kecil, ini lampu terangnya bukan main. Ciri khasnya Hyundai lah, Sobat Setir, seperti itu. Selebihnya di depan banyak sensor-sensor, kamera, dan ya gitu aja sih. Tetap ya, kalau misalkan kita ngeliat mobil ini di jalan, kita ngeliat dari spion tuh, dia emang intimidating banget desainnya. Dan di bagian bawah, dia juga terdapat sebuah grill yang dapat terbuka dan menutup secara otomatis jika memang dibutuhkan oleh mobil ya. Jadi emang canggih banget nih Palisade ini. Oke, kalau gitu sekarang kita pindah ke bagian samping. Bergeser ke bagian samping, sebenarnya si Hyundai Palisade terbaru ini memang dia nggak banyak garis-garis yang aneh-aneh atau eksentrik gimana gitu, Sobat Setir. Dia desainnya simple aja. Di sini ada tarikan garis mengikuti arc dari roda gitu ya. Kemudian di sini juga simple, nggak ada garis-garis aneh. Paling ada lagi juga itu di belakang dan senada dengan garis yang ada di bagian depan sini gitu. Secara dimensi kelihatan kan bahwa mobil ini gede banget. Mobil ini memiliki panjang di 5065 mm dengan lebar di 1980 mm. Tingginya di 1805 mm dengan wheelbase di 2970 mm. Dan kalau kita intip, di bagian atas terdapat sebuah roof rail. Spionnya juga canggih, dia udah punya kamera dan segala macam ya, iyalah ya, ini kan Hyundai gitu. Kemudian ya, udah kurang lebih gitu aja sih. Desainnya simple tapi tetap memberikan kesan elegannya gitu. Di bagian bawah juga terdapat aksen-aksen cladding plastik berwarna silver senada jadi sama si roof railnya yang ada di bagian atas. Seperti itu, Sobat Setir. Di bagian belakang ini juga sama. Dia juga ada aksen-aksen kayak satin chrome gitu. Jadi dia nyambung ya dari depan frame kaca atas sampai ke belakang, dan dia ukurannya membesar. Nah, yang bikin kenapa gue bilang kalau dia tuh ada nafas-nafas desain Range Rover-nya tentunya dari pilar belakang sini, ya kan? Gimana? Setuju nggak? Tuh, Range Rover banget nih di bagian sini nih. Gitu, Sobat Setir. Nah, velgnya dia desainnya two tone, gayanya juga multi spoke gini ya, jadi berasa mewahnya gitu. Ukurannya di ring 21 gede banget. 265, 45, ring 21, bannya pakai Pirelli Scorpion. Nggak kelihatan ring 21 ya? Iya, jelas, karena emang mobilnya tuh gede dimensinya. Gitu, Sobat Setir. Nice banget. Sekarang kita geser lagi ke bagian belakang. Yuk, bergeser ke bagian belakang, kelihatan ya, desainnya makin mirip sama si Range Rover tadi. Tapi ada beberapa hal yang bikin gue suka banget sama desain belakangnya. Yaitu, dia tuh kelihatan kokoh, kelihatan gede, kelihatan macho gitu. Apalagi desain yang menyambung dari pilar yang paling belakang ini, yang warna satin chrome ini dengan lampunya, seolah-olah kayak nyambung gitu ya. Gagah banget sih, Pol. Dan dari belakang kelihatan ukurannya tuh besar gitu, cakep banget. Simple aja, di belakang ada logo Hyundai dengan tulisan Palisade di belakang. Kemudian dia punya kamera di bagian atas ini, di spoiler belakang, karena dia
punya spion tengah yang dapat menampilkan gambar dari kamera ini gitu. Jadi nggak hanya cermin aja, itu udah canggih banget sih sebenarnya. Kemudian sisanya ke bawah sih ya udahlah ya. Ada sensor parkir, terus ada aksen-aksen seperti ini juga. Di sini juga tetap ada aksen-aksen satin chrome-nya. Dan kalau kita buka bagasinya, dia punya space penyimpanan yang cukup luas. Ciri khas mobil gede lah ya. Bisa naruh apa aja, macam-macam barang. Dia 3 row. Dan pelipatannya itu bisa dilakukan secara elektris. Jadi kita tinggal operate aja dari bagian sini. Ini ada buttons-buttonsnya. Tuh, kalau kita mau berdiriin, gampang. Tinggal di flick aja switch-switchannya gitu. Kita bisa ngebangunin yang row ketiga. Kita bisa ngelipet yang row ketiga. Kita bisa ngelipet semuanya secara sekaligus. Dan ya menurut gue itu sangat-sangat convenient sih. Nice banget. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, ngebahas mengenai mesinnya, mobil ini menggunakan mesin Smart Stream G 2500 cc turbo yang menghasilkan tenaga sebesar 334 PS dengan torsi sebesar 460 Nm. Nah, kalau dari angka output tenaganya memang ini lebih besar jika dibandingkan dengan varian yang menggunakan mesin diesel Sobat Setir, seperti itu. Kalau kita lihat dari engine bay-nya, dia kelihatan clean, kelihatan padat. Dan yang bikin keren tuh karena ada si aksen selang-selang oranye high voltage kabel tersebut Sobat Setir. Jadi kelihatan lebih apa ya, futuristik lagi, nice banget. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas interiornya. Yuk. Nah, masuk ke bagian dalam, gue mau bahas bagian row keduanya dulu nih Sobat Setir. Karena row keduanya Palisade itu dari yang sebelumnya juga menjadi posisi duduk yang paling nyaman di mobilnya. Kenapa? Karena dia menggunakan layout captain seat seperti ini. Nah, jadi kita dapat memiliki posisi duduk yang benar-benar like a boss Sobat Setir. Di bagian depan, ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm. Di belakang, gue mendapatkan ruang kaki atau legroom sekitar 10 jari. Dengan headroom di ya kurang lebihnya di 8 jari Sobat Setir. Itu udah cukup luas di bagian belakang, nyaman dan enak. Di belakang ini juga fiturnya banyak banget, ada macam-macam. Yang pertama kita mendapatkan pengaturan AC yang ada di bagian atas sini. Pengaturan AC kita bisa atur arah semburannya, kita bisa atur kekuatan semburannya, kita bisa atur suhunya, bahkan kita bisa atur heated and cooling seat kita. Karena di row kedua ini juga punya heated and cooling seat. Tinggal dipencet aja di sini. Dan kerennya lagi, ventilasi AC-nya dia tuh berada di bagian plafon dari mobilnya. Jadi dia lebih kelihatan clean, lebih kelihatan rapih, enak lah ngeliatnya. Apalagi plafonnya memang berwarna hitam ya, berasa kemewahannya. Nah, di atas ini juga terdapat sebuah panoramic roof. Jadi nggak hanya di bagian depan aja, kalau di depan itu sunroof ya, karena dia bisa dibuka. Sedangkan di belakang itu panoramik dia hanya kaca aja, tapi tetap memberikan kesan luas dan roomy di bagian row kedua ini Sobat Setir, seperti itu. Nah, di belakang sini juga kita memiliki sebuah storage yang berada di bagian tengah. Dia storage tertutup seperti ini, kita bisa naruh berbagai macam barang karena memang center console yang ada di tengah ini ukurannya tuh lumayan besar Sobat Setir. Jadi kita bisa utilize taruh di bawah sini atau kita akses ke bagian atas. Untuk jok penumpang di bagian row pertama, dia juga memiliki easy access yang bisa kita pencet di bagian samping dari joknya. Jadi kalau misalkan bos biasanya kan sukanya duduknya di belakang kiri itu. Space-nya kurang luas, tinggal pencet aja di sini, bisa ngemajuin jok yang ada di depannya. Dan di setiap jok supir maupun penumpang di row pertama, dia juga memiliki si charging port Type-C yang 100 watt. Jadi kalau mau nge-charge, tentunya dapat cepat ngisinya, mantep banget. Dan di bagian kaca terakhir, di sini juga terdapat sebuah tray untuk privacy. Jadi para bos-bos kalau lagi di jalan kepanasan atau pengen privacy lebih, tinggal diangkat aja. Seperti itu Sobat Setir. Nice banget. Oke, kalau gitu sekarang kita pindah ke row pertama. Yuk, pindah ke row pertama, kita langsung disambut dengan desain interior yang nice banget. Dashboardnya ini terlihat besar, memang ukurannya besar dan terlihat mewah juga Sobat Setir. Dia soft touch semua, kulit tuh ya. Dan di sini ada aksen kayak melengkung seperti ini beneran cakep sih kalau dari desainnya sih. Nah, desain yang besar ini di sini juga tersematkan sebuah head-up display. Jadi mempermudah kita ketika sedang berkendara. Selain itu, di bagian tengah terdapat sebuah head unit yang multifungsi.
Nah, ngebahas mengenai head unitnya, dia juga sudah menggunakan operational system yang terbaru dari Hyundai. Jadi displaynya udah yang modern seperti ini Sobat Setir. Kalau kita di main home, dia ada 3 settingan seperti ini. Cuma kalau kita geser-geser, dia ada settingan hybrid seperti ini. Jadi kita bisa mantau energy flow kita bisa lihat fuel engine usage kita atau electric motor usage kita, serta sisa baterai, energy flow, dan lain-lain. Kalau kita back, dia ada kiblat. Selain itu dia juga dapat melakukan pengaturan seats seperti ini, jadi kita bisa nyala matiin warmer atau pendingin dari jok-jok yang ada di dalam mobil ini, baik di row kedua maupun row ketiganya gitu. Canggih banget ya. Nah, kalau kita geser lagi, dia juga memiliki settingan macam-macam. Seperti contohnya kita dapat mengatur urusan vehicle kita, sound, user profile yang tadi gue jelasin ya, layout, buttons, cluster, ini juga dapat kita rubah-rubah nih Sobat Setir. Yang tadi gue bilang ada cluster theme selectionnya, ada simple, modern, classic, dan lain-lain seperti itu. Dan tentunya dia juga sudah support Bluetooth, Apple CarPlay, serta Android Auto. Nice. Dan turun lagi ke bawah, di sini terdapat 2 buah ventilasi AC dengan desain oval seperti ini, dan di bagian kiri dan kanannya juga terdapat beberapa buttons shortcut seperti untuk sensor parkir, ada untuk kamera 360-nya, ada auto hold, dan untuk mengganti driving mode-nya. Tapi nanti kita bahas ketika kita sedang berkendara. Nah, di bagian tengah juga terdapat shortcut untuk audionya Sobat Setir. Di bawahnya ini adalah pengaturan untuk AC-AC-annya yang sudah digital. Dia juga dual zone, dapat mengatur kanan dan kiri secara individual. Di bagian tengah sini, ini yang menjadi satu hal yang sangat-sangat menarik karena dia punya center console yang gede banget. Udah ciri khas big SUV gitu ya, large SUV. Pertama, di bagian atas terdapat 2 buah cup holder. Dia juga punya UVC. Kemudian dia punya 3 port Type-C untuk connect ke head unit, dan 2 untuk charging dengan 100 watt juga sama. Ada wireless charging juga, dan yang menarik di sini ada pad buat fingerprint kita. Jadi kita bisa nyalain mobil dan masuk ke profile kita melalui si fingerprint ini. Jadi kita udah nggak perlu pencet-pencet start lagi lah sebenarnya, tinggal di set fingerprint masuk langsung ke profile kita. Jadi dari posisi berkendara, posisi joknya, posisi spionnya, dan segala macam itu dapat langsung otomatis masuk ke profilnya kita seperti itu. Nice banget. Dan di bagian bawahnya ini juga terdapat penyimpanan terbuka. Dia ada 2 lantai. Yang pertama lebih kecil ukurannya, yang bawah lebih besar lagi ukurannya dengan lighter port juga di bagian sini ya. Nice banget. Nah, untuk si instrumen clusternya dia juga udah canggih dan modern. Ciri khasnya instrumen cluster dari Hyundai. Dia dapat berubah-ubah layoutnya, temanya dapat kita rubah juga. Kita bisa pakai yang klasik, kita bisa pakai yang modern dan segala macamnya. Terus juga dia menampilkan informasi-informasi basic sih sebenarnya, kayak speedometer, terus energy flow kita, konsumsi bahan bakar kita, sisa bensin, dan segala macamnya. Nah, ngebahas mengenai steering wheelnya memiliki desain yang sama dengan Hyundai Santa Fe. Gua suka kelihatan futuristik tapi masih ada sedikit nafas-nafas retronya. Dipegangnya juga enak, ukurannya pas, nggak terlalu gede walaupun mobilnya besar ya. Tapi ini enak lah dipegangnya. Kurang lebih seperti itu sih Sobat Setir. Dan di bagian tengah sini juga terdapat sebuah penyimpanan tertutup gitu. Nice banget. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja cobain jalan. Yuk, let's go. Oke Sobat Setir, sekarang saatnya kita mencoba bagaimana impresi berkendara dari Hyundai Palisade Hybrid. Nah, mulai dari posisi duduknya dulu. Menurut gue posisi duduknya dari Hyundai Palisade ini cukup oke, walaupun gue ngerasa kalau setirnya bisa lebih deket lagi ke kita, teleskopiknya lebih panjang, it would be better ya. Karena ini udah gue bentokin aja, menurut gue masih kurang deket gitu. Jadi tangan tuh masih rada lurus lah. Karena kalau gue majuin lagi posisi duduknya, maka kaki gue yang akan jadi rada ngelipat gitu. Jadi ya kalau dibilang ergonomis banget, enggak juga sih sebenarnya posisi duduknya. Tapi ya masih fine lah, masih oke gitu. Karena kan dia punya beberapa pengaturan yang asik-asik ya. Jadi dia bisa ngatur recline, dia bisa ngatur maju mundur, dia bisa ngatur penyangganya naik turun, dia juga bisa naik bagian depannya. Jadi pengaturannya lumayan macam-macam. Tapi sayangnya itu, kalau buat gue sih rada kurang ergonomis. Padahal gue nggak tinggi-tinggi amat. Tinggi gue standar pria Indonesia, 170 cm aja. Di luar itu, selebihnya enak banget. Selain itu, untuk hadapan kabinnya juga cukup oke.
suara-suara dari luar nggak begitu masuk ke dalam, apalagi dia juga udah double glass, kacanya tebel gitu ya. Tapi ada satu hal yang gue notice yang menurut gue sangat disayangkan, karena dia kan hybrid. Jadi ketika mesinnya main, itu justru suaranya malah bocor banget ke dalam gitu. Ya bocor banget juga enggak sih, tapi cukup kedengeran dan cukup mengganggu ya sebenarnya. Nggak tahu, rasanya tuh nggak smooth gitu, nggak halus gitu. Jadi ketika mesin nyala tuh kita notice gitu, oh mesinnya lagi nyala nih, gitu. Blind spot, walaupun mobilnya dimensinya besar, gue ngerasa mobil ini blind spotnya minim lah, karena dia punya kaca segitiga yang di bagian depan ini yang mempermudah kita ketika ingin melihat ke kanan maupun ke kiri gitu. Jadi bagian serong kanan serong kiri ini aman lah, kita bisa ngintip. Masih kelihatan banget, spionnya ukurannya memang nggak begitu besar rasanya compare to mobilnya yang gede ya, tapi masih aman juga. Dia juga punya blind spot monitoring, dia juga punya blind spot view monitor yang ada di instrumen cluster. Jadi ketika kita nyalain sen, maka dia otomatis menampilkan tampilan tergantung sen kita ya, ke kanan atau di kiri gitu. Itu juga udah cukup ngebantu. Dan ngeliat ke belakang memang rasanya jauh banget. Jadi dari spion tengah ke kaca belakang itu berasa jaraknya jauh, tapi tenang aja karena dia punya yang tadi gue bilang, dia punya kamera, jadi menampilkan gambar dari kamera yang berada di bagian atas di belakang itu, yang di bagian spoilernya, tampil di spion tengah ini. Gue mungkin konvensional ya, gue lebih suka ya cermin beneran aja lah gitu, tapi sangat-sangat ngebantu sih, nice banget. Kemudian kalau ngebahas masalah bantingannya, Hyundai Palisade Hybrid ini memiliki karakter bantingan yang enak, nyaman, empuk. Dia rasanya tuh walaupun ringnya gede ya, di ring 21, tapi nggak berasa keras gitu. Peredamannya enak, dia juga nggak begitu mengayun padahal mobilnya bobotnya berat. Oke sih, sangat-sangat nyaman, baik di depan maupun duduk di bagian belakangnya gitu. Nah, di bagian kenyamanan ini gue bisa bilang ini adalah peningkatan jika dibandingkan dengan Palisade yang sebelumnya, sobat setir. Nah, ngebahas mengenai tenaganya, mesinnya kan memang sekarang berubah ya jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang tadinya pakai diesel, sekarang pakai turbo hybrid 2500 cc. Tenaga yang dihasilkan juga cukup besar di 334 horsepower dengan torsi sebesar 460 Nm. Dan dia juga punya beberapa driving mode nih sobat setir. Jadi ada Eco, ada Sport, dan ada My Drive. Uniknya dia tuh nggak ada yang normal gitu ya, antara ya Eco atau Sport gitu. Sekarang kita cobain yang Sport. Putar balik dulu. Radius putarnya oke loh, mobilnya 5 meter pedal. 1, 2, 3. Wow. Jadi ya karena bantuan sistem hybridnya, dia ada motor listriknya juga, dia memberikan tenaga yang jadi lebih instan sobat setir. Udah turbo, hybrid pula, tenaganya sih instan banget dan berasa. Karena dia front wheel drive, maka ada torque steeringnya, alias ketika kita injak pedal gas, setirnya tuh lumayan lari-lari gitu, tapi masih di batas yang bisa dikontrol. Jadi sebenarnya nggak yang serem atau berbahaya atau gimana sih gitu. Tenaganya tuh gede banget, nice banget. Dan juga ciri khasnya Hyundai, dia punya sistem ADAS yang pinter banget, yaitu Hyundai Smart Sense. Pengoperasionalannya gampang banget, ada di bagian steering wheel kiri, tinggal dipencet aja. Set. Oke, kita bisa atur distance-nya juga di sini. Distance 1, kita lock speed-nya. Oke, maka dia bisa nyetir sendiri, bisa semi autonomous driving, ngikutin marka jalan, dan juga bisa jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan kita. Seperti itu sobat setir ya. Mungkin di video-video setir kanan juga gue udah sering ngebahas ya masalah si Smart Sense ini ya. Emang dia nice banget, salah satu yang paling pintar di Indonesia. Selain itu, di depan kita ada head-up display juga yang menampilkan speed kita dan posisi penggunaan adaptive cruise control kita juga. Nice banget sih. Jadi kalau dia lagi baca marka, jalannya belok, maka yang di head-up display juga ikutan belok. Kayak gitu lah sobat setir. Teknologi-teknologi advance dari Hyundai. Nice! Nah, ngebahas mengenai handlingnya, mobil ini memiliki handling yang cukup sharp. Yang kita depan ada belokan. Oke, dia nurut banget setirnya. Precise sih, presisi. Tapi gue ngerasa kalau bobot di steering wheelnya ini lumayan terasa artificial ya sebenarnya. Nggak yang kayak diberat-beratin gitu. Tapi nggak masalah juga sih sebenarnya. Jadi kan bikin feels berkendara kita jadi lebih precise lagi gitu. Nah, serunya adalah ketika sedang berkendara dengan low speed, kayak misalkan kita lagi bermanuver atau lagi mau parkir, steering wheel itu berasa ringan.
Jadi nggak bikin kita capek ketika kita lagi muter-muterin setirnya. Gitu sobat setir. Nice banget sih. Coba kita kasih zigzag sedikit. Tuh, 2, 3. Oh iya, pindah-pindah jalur juga oke banget. Mobilnya tuh terasa nurut banget, ngikut banget sama kemauan sang driver. Oke sih, coba sekali lagi ya kita pindah jalur ya. Tuh, 2, 3. Oh. Oke, nice, mantap. Oke sobat setir, sekian review dari Hyundai Palisade, sebuah SUV besarnya dari Hyundai yang ditawarkan di Indonesia dengan segala kenyamanan, kecanggihan, dan kenikmatan berkendaranya juga. Mobil ini dibanderol dengan harga 1,2 miliar. Jauh harganya naik jika dibandingkan dengan varian yang dieselnya. Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah perubahannya signifikan sampai masih worth it aja nge-spend uang segitu atau gimana? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Sendawa gue. Tuh kan gue belum ngopi soalnya. Ulang.